Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Najmul Hitam dengan NIM 1120143. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan atau menerangkan tentang siasah dauliyah, siasah dusturiyah, dan siasah maliyah. Video ini dibuat guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah fikih siasah. Berikut penjelasannya. Pengertian dari fikih dari siasah dauliyah. Siasah dauliyah ini merupakan suatu ilmu pengetahuan atau yang menerangkan tentang hubungan internasional dalam kajian politik Islam. Jadi hubungan internasional dalam politik Islam itu dikenal dengan siasah dauliyah. Istilah siasah dauliyah ini merupakan rangkaian dari dua kata yang memiliki makna masing-masing. Makna kata siasah adalah mengatur objek tertentu untuk tujuan. Adapun kata dauliyah memiliki ragam makna. Maka diantaranya hubungan antar negara, kedaulatan, kekuasaan, dan kewenangan. Dauliyah bermakna tentang daulat, kerajaan, kekuasaan, atau wewenang. Siasah dauliyah bermakna sebagai kekuasaan kepala negara untuk mengatur negara dalam hal hubungan internasional, masalah teritorial atau batas negara, kemudian nasionalitas, ekstradisi, tahanan, pengasingan, tawanan, politik, dan pengusiran warga negara asing atau biasa kita kenal dengan deportasi. Kemudian ruang lingkup dari siasah dauliyah. Yang pertama, perjanjian internasional. Perjanjian internasional biasa disebut dengan istilah al-mu'ahadah. Kata ini berasal dari kata ahada yang secara etimologi al-ahad mengandung arti segala bentuk konsep kesepakatan manusia. Segala bentuk kesepakatan manusia. Secara operasional kata al-ahad dipergunakan dengan arti kesepakatan antara dua orang atau dua pihak terhadap suatu objek yang mengikat kedua belah pihak atau salah satu pihak. Di kedua pihak bisa kedua belah pihak terikat atau hanya satu pihak yang terikat. Perlakuan terhadap tawanan. Perang Islam membolehkan menawan pasukan musuh, namun Islam memberikan tuntutan yaitu terus harus memperlakukan mereka dengan baik dan kasih sayang. Mereka hanya dapat dibunuh apabila mereka melakukan tindak pidana atau jarimah. Jika mereka tidak melakukan tindak pidana, maka tawanan perang tidak diperbolehkan untuk dibunuh. Kewajiban hak suatu negara terhadap negara lain. Yang pertama yaitu hak negara. Negara berhak atas kemerdekaan. Jadi seperti Indonesia dan negara-negara tetangga Indonesia yang dulunya dijajah, di sekarang ini negara itu berhak untuk merdeka. Jadi semua negara berhak untuk merdeka. Kemudian hak untuk melaksanakan yuridis terhadap wilayah, orang, dan benda yang berada di dalam wilayahnya. Mulai dari penduduk, kemudian sumber daya alam, semuanya berhak dikelola oleh negara tersebut. Hak untuk mendapatkan kedudukan hukum yang sama dengan negara yang lain. Jadi setiap negara juga mendapatkan kedudukan yang sama di mata hukum negara. Untuk menjalankan pertahanan diri sendiri atau kolektif. Kemudian adapun kewajiban-kewajiban negara kurang lebihnya yaitu
melakukan intervensi terhadap masalah yang terjadi di negara lain. Kemudian tidak menggerakkan pergolakan sipil di negara lain. Yang tidak menggerakkan semua orang yang berada di wilayahnya untuk memperhatikan hak-hak asasi manusia. Kemudian menjaga wilayahnya agar tidak membahayakan perdamaian dan keamanan internasional, serta mengadakan hubungan dengan negara-negara lain sesuai dengan hukum internasional. Sumber hukum siasah dauliyah. Hubungan internasional dalam Islam didasarkan pada sumber-sumber normatif tertulis dan sumber-sumber praktis. Sumber-sumber normatif berasal dari Al-Quran dan hadis Rasulullah. Prinsip dasar Al-Quran dalam hubungan internasional, hubungan kerjasama yang baik dan adil, mengutamakan perdamaian, memperkuat kewaspadaan dalam suasana damai. Peperangan diizinkan hanyalah kalau terpaksa dan untuk tujuan defensif, bukan ofensif. Jadi peperangan digunakan untuk bertahan, bukan untuk menyerang. Mengenai hal ini Allah menjelaskan di dalam Al-Quran, tidak boleh memaksakan agama kepada orang lain, menghormati fakta-fakta perjanjian yang telah ditandatangani. Di dalam Al-Quran dijelaskan, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama Islam. Sedangkan sumber-sumber praktis adalah aplikasi sumber-sumber normatif tersebut oleh pemerintah di negara-negara Islam dalam hubungan dengan negara lain. Hal ini dapat dirujuk langsung oleh kebijakan-kebijakan politik Nabi Muhammad terhadap negara-negara sahabat maupun musuh, kebijakan Al-Khulafaur Rasyidin dan para pelanjut mereka. Hubungan internasional siasah dauliyah dalam mengimplementasikan diplomasi oleh suatu negara dapat dilakukan beberapa bentuk, yaitu direct telecommunication, merupakan diplomasi yang dilakukan dengan cara berkomunikasi secara langsung antara negara melalui siaran radio, televisi, telepon maupun email. Kemudian bilateral diplomasi merupakan pola komunikasi yang melibatkan antara negara yang bentuknya antara lain seperti negosiasi, lobby, pertemuan formal maupun representasi. Diplomasi bilateral mengedepankan prinsip resiprositas. Kemudian multilateral diplomasi adalah pola diplomasi yang melibatkan lebih dari dua negara atau banyak. Diplomasi multilateral refleksi dari organisasi-organisasi dunia seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, IMF, ASEAN, dan lain sebagainya. Dan masih banyak lagi hubungan internasional dalam konteks siasah dauliyah ini, yang dimana kita tahu bahwa hubungan internasional sangat penting bagi kemajuan suatu negara tersebut. Lalu setelah penjelasan siasah dauliyah, materi berikutnya yaitu siasah dusturiyah. Siasah dusturiyah dapat diartikan secara bahasa. Kata dusturi berasal dari bahasa Persia. Semula artinya adalah seorang yang memiliki otoritas baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan pemuka agama bagi pengikut Zoroaster atau Majusi. Kata dustur berkembang pengertiannya menjadi asas dasar atau pembinaan. Secara istilah diartikan sebagai kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik tidak tertulis konvensi maupun tertulis secara konstitusi. Dari dua definisi ini dapat kita simpulkan bahwa
kata dustur sama dengan constitution dalam bahasa Inggris atau undang-undang dasar dalam bahasa Indonesia. Siasah dusturiyah adalah bagian dari siasah, bagian dari fikih siasah yang membahas masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan nilai-nilai syariat. Artinya, undang-undang itu mengacu terhadap konstitusi yang tercermin dalam prinsip-prinsip Islam dalam hukum-hukum syariat yang disebutkan di dalam Al-Quran dan dijelaskan sunnah Nabi, baik mengenai akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah maupun berbagai macam bentuk yang lainnya. Di dalam ruang lingkup siasah dusturiyah ada yang namanya as-sultah at-tasyri'iyah. Sultah at-tasyri'iyah merupakan kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Istilah al-sultah at-tasyri'iyah digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah-masalah kenegaraan yang meliputi personal ahlul halli wal aqdi, hubungan muslimin dan non-muslimin dalam suatu negara, undang-undang dasar, peraturan perundang-undangan, peraturan pelaksanaan, serta peraturan daerah. Unsur-unsur dalam as-sultah at-tasyri'iyah adalah pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam. Kemudian masyarakat Islam yang melaksanakannya, dan isi peraturan atau hukum yang sesuai dengan nilai-nilai dasar syariat Islam. Setelah as-sultah at-tasyri'iyah ada yang namanya as-sultah at-tanfidiyah. Ini merupakan kekuasaan eksekutif. Kalau tadi at-tasyri'iyah itu legislatif, dan ini at-tanfidiyah yaitu eksekutif, yang meliputi persoalan imamah, bai'ah, wizarah, dan wali al-ahdi. Menurut Al-Maududi, lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah ulil amri dan dikepalai oleh seorang amir atau khalifah. Yang berikutnya as-sultah al-qadaiyah merupakan kuasa yudikatif, yaitu mempunyai hubungan dengan tugas dan wewenang peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara, baik permasalahan perdata maupun pidana, dan juga terkait dengan sengketa keadministrasian yang berhubungan dengan negara, yakni persoalan-persoalan yang menentukan sah tidaknya undang-undang untuk diundangkan yang sebelumnya sudah diuji dalam pokok materi konstitusi suatu negara. Sumber hukum siasah dusturiyah ada yang dari Al-Quran, ada yang dari sunnah, ijma, dan juga qiyas. Legislasi dalam siasah dusturiyah merupakan legislasi ini merupakan kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan oleh Allah dalam syariat Islam. Pada masa Nabi Muhammad, otoritas yang mempunyai tasyri atau yang membuat tasyri hukum adalah Allah. Allah menurunkan ayat-ayat Al-Quran secara bertahap selama kurang lebih 23 tahun. Ada kalanya ayat tersebut diturunkan untuk menjawab suatu pertanyaan, ada kalanya pula untuk menanggapi suatu perubahan atau permasalahan yang terjadi dalam masyarakat. Nabi Muhammad juga berperan sebagai penjelas terhadap ayat Al-Quran yang masih bersifat global dan umum. Jadi hukum pada masa Nabi Muhammad itu yang menjadi qadhi, yang menjadi sumber hukum dan kemudian penetap hukum itu Nabi Muhammad sendiri, karena pada masa itu
kebenaran masih sangat bisa dipegang atau sudah jelas kebenarannya bagi Nabi Muhammad. Dan yang terakhir yaitu konsep siasah maliyah. Siasah maliyah ini secara etimologi merupakan politik ilmu keuangan. Sedangkan secara terminologi, siasah maliyah adalah mengatur segala aspek pemasukan dan pengeluaran keuangan yang sesuai dengan kemaslahatan umum tanpa menghilangkan hak individu dan menyia-nyiakannya. Sumber dan konsep keuangan negara. Sumber keuangan negara mengenai sumber pendapatan negara untuk membiayai segala aspek aktivitas negara, ada beberapa perbedaan pendapat. Menurut Ibnu Taimiyah dalam bukunya As-Siyasatu Syariah fi Islahir Ra'i wa Ra'iyah, pokok-pokok pedoman Islam dalam bernegara, menyebutkan bahwa hanya ada dua sumber pendapatan negara, yaitu zakat dan harta rampasan perang. Sedangkan menurut pendapat Muhammad Rashid Ridho dalam bukunya Al-Wahyu Al-Muhammadi, wahyu ilahi kepada Nabi Muhammad, menyatakan bahwa selain zakat dan harta rampasan perang seperti yang diajukan oleh Ibnu Taimiyah di atas, ditambahkannya oleh beliau yaitu jizyah atau pemberian yang didapatkan dari golongan minoritas non-muslim sebagai jaminan kepada mereka, baik jaminan keamanan, keselamatan jiwa, dan sebagai jaminan kepada mereka untuk hartanya. Harta benda mereka juga dijamin oleh pemerintahan Islam pada masa itu. Mereka memberikan jaminan tersebut untuk tadi keamanan, keselamatan jiwa, dan harta benda mereka, dan juga untuk hak-hak asasi mereka, hak untuk hidup dan lain sebagainya. Lain halnya dengan Yusuf Qaradawi yang menyatakan selain hal-hal di atas, ada juga yang namanya pendapatan negara berupa pajak. Di mana pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara menurut Yusuf Qaradawi, karena jika hanya ada 3 macam pendapatan negara, dapat dipastikan pendapatan tersebut tidak mungkin dapat membiayai semua kegiatan negara yang makin hari makin luas dan besar. Masuk juga pendapat beliau. Begitu pula pendapat Abdul Wahab Khalaf yang sama halnya dengan Yusuf Qaradawi. Beliau pun menambahkan harta pusaka orang yang tidak meninggalkan ahli waris termasuk dari sumber keuangan negara, sehingga bertambah pula masuk negara. Konsep keuangan negara ada yang namanya Baitul Mal, wilayah maliyah, kemudian ada yang namanya jizyah, kharaj, dan harta fai. Kalau tadi membahas tentang bagaimana pendapatan suatu negara, berbagai macam pendapat yang sudah diungkapkan, lalu tujuan pengeluaran dan belanja negara itu untuk apa? Dapat saya sampaikan sedikit bahwa ada beberapa tujuan dari pengeluaran atau pembelanjaan negara. Yang pertama, pengeluaran hendaknya itu atau tujuannya yaitu untuk memenuhi hak dari negara atau warga negara. Jadi pembelanjaannya itu untuk pemenuhan hak-hak setiap warga negara. Kemudian melindungi sumber-sumber keuangan dari pejabat. Karena ketika pembelanjaan suatu negara tidak tepat sasaran, maka dari pejabat memungkinkan adanya penggelapan. Lalu menyampaikan haknya kepada orangnya juga sama dengan yang awal, dan di dalam pengeluarannya juga harus ekonomis dalam pengeluarannya, dalam artian sesuai dengan kebutuhan yang pada saat itu dibutuhkan. Jadi
kurang lebihnya demikian yang dapat saya sampaikan, mulai dari siasah dauliyah, siasah dusturiyah, dan siasah maliyah. Pada dasarnya di dalam fikih siasah ini menjelaskan tentang bagaimana ketatanegaraan mulai dari hukum dan juga keuangan yang bisa diatur dengan syariat Islam, karena Islam juga mengatur semuanya tersebut, sehingga mungkin bagi suatu negara Islam dapat menerapkan hal tersebut, tapi mengingat bahwa negara kita bukanlah suatu negara Islam, tetapi negara yang banyak atau mayoritas penduduknya Islam. Jadi negara kita negara yang majemuk, tidak sepenuhnya menerapkan hukum Islam tersebut, tapi setidaknya pengetahuan ini dapat kita simpan, kita gunakan untuk menambah wawasan kita tentang fikih siasah atau bagaimana berpolitik dalam Islam. Bilanya demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.